Halo guys, balik lagi sama gua Komo, channel Sesat Tidur. Episode kali ini gua bakal sharing pengalaman gua sama temen gua yang punya kelebihan indera keenam, atau kalau anak-anak zaman sekarang bilang anak indigo maksudnya. Kejadiannya itu sekitar gua zaman SMA ya. Jadi kan kalau kebetulan temen gue ini namanya, gue samarin aja ya, si Tut. Mungkin kalau ada yang enggak dan ada yang tahu siapa orangnya, kalian pasti yang nonton ini tahu lah. Jadi dia itu temen tongkrongan gua, yang bukan temen satu sekolah sih, cuman dia emang temen tongkrongan gua. Jadi dulu tuh kita emang sesekali tuh sering main, apalagi kulineran gitu. Kalau pulang sekolah lah, kemana aja gitu. Kelas 2 lah, pokoknya kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 1. Karena kan gue kalau pulang sekolah juga jarang banget kayak nongkrong sekolah atau apalah sama teman-teman yang lain, enggak, jarang. Gue kalau nggak langsung pulang ya paling ya itu makan dulu, kulineran dulu, cuman sambil arah pulang. Jadi ini kejadiannya itu gua makan bakso di salah satu tempat bakso deket, hampir daerah-daerah mau ke rumah nenek gua. Awalnya tuh gua nggak ngerasa ada yang aneh sama tempat itu ya, karena enak-enak aja menurut gua baksonya. Kalau ya mungkin kalau kalian nggak punya kelebihan kayak gitu ya, makan baksonya enak-enak aja. Cuman kan kalau gue dulu emang jarang banget sih kalau makan baca doa itu, gue jarang banget. Dulu gue jarang banget. Jadi ya udahlah, gue langsung makan, nikmatin makanannya. Ya udah kayak gitu aja. Nah kali ini tuh gue ngajak temen gue si Tut ini, karena kita emang pulangnya bareng ke arah sana juga. Gue ngasih rekomendasi tempat makan yang menurut gue sih yang murah sama enak ya menurut gue pada zaman itu. Dan emang tempatnya juga rame banget, karena dulu selera apa ya, kalau dibilang standar makanan gue dulu B aja. Jadi ya mungkin masih dibilang, semuanya dibilang enak karena murah juga, karena masih zaman sekolah juga kan. Gue pikir udah banyak enak kali ya, jadi oke lah gitu kan. Kira gue ajak temen gue si Tut itu ke tempat bakso itu. Awalnya gue nggak ngelihat keanehan dari dia tuh, nggak. Ya udahlah, gue pesen aja. Gue tanya dia, lu pesen bakso apa? Dia bilang, awalnya juga pesen dia ikut pesen sih, sempat ikut pesen sama kayak gue, cuman dia nggak pakai mie atau apa gitu waktu itu, gue lupa. Dia ikut pesen baksonya aja. Setelah itu ya udahlah, gue order kan, kita makan di tempat. Karena emang ngantri banget gitu kan, karena ramai banget itu tempat bakso, emang ramai banget, banyak yang makan di situ juga, banyak yang dibungkus juga, ramai banget. Yang punya emang dari Jawa gitu, pokoknya dulu gue lupa nama baksonya apa tuh,
soalnya arah-arah mau ke rumah nenek gue lah situ. Dia emang belum lama buka tapi emang ramai banget ya, makanya tadi gue bilang kalau nggak punya kelebihan kayak teman gue mungkin itu baksonya enak-enak aja. Ditambah apalagi gue makannya nggak baca doa atau apa gitu, langsung makan aja. Gue rasa sih pasti bakal kerasanya enak-enak aja, enak banget dan ketagihan menurut gue ya. Oke, nggak lama kemudian baksonya pun datang. Bakso pesanan kita. Pada saat baksonya datang, temen gue gelagatnya langsung aneh. Kalau gue kan langsung ngeracik ya, begitu baksonya datang gue langsung racik, saus, kecap dan segala macamnya kan gitu kan, supaya pedes, supaya enak, supaya mantep lah menurut gue gitu kan. Nah temen gue ini enggak, dia tiba-tiba langsung ngerasa aneh menurut dia. Terus dia langsung kayak nanyain ke yang punya baksonya, ada toilet ya, ada kamar mandi gak gitu, dia bilang. Nah cuman kan kalau tukang bakso itu jarang banget ada kamar mandi, ada cuman pasti kotor gitu kan. Nah temen gue langsung kayak mau ikut ke kamar mandi sebentar boleh pak gitu, macam. Oh iya ya di ujung sana gitu. Ya udah, dia ke sana, gue mau makan aja kan. Dia belum dimakan sama sekali nih. Udah dia keluar dari kamar mandi, dia langsung duduk, terus dia bilang, yuk cabut yuk. Dia langsung bilang kayak gitu, gak ngejelasin ke gue ada apa maksudnya. Kan kalau gue pikir mungkin dia dapat apa informasi atau dapat telepon atau apa gitu, mungkin ada yang urgent atau apa gitu kan, maka dia kayak buru-buru gitu. Gue bilang kan bakso lu belum dimakan, sayang. Ya udah biarin buat lu aja, lu bungkus aja kalau mau katanya. Nih gue kasih uangnya. Ya bentar gue habisin bakso gue. Udah yuk buru-buru, udah cepet kata dia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue minta baksonya dia dibungkus. Terus ya udah gue bayar, langsung gue cabut. Nah, selama di jalan ini dia diam aja tuh. Dia diam aja. Gue tanya, emang lu kenapa pengen balik cepet? Enggak apa-apa katanya. Tuh gue kok aneh sih, gue bilang. Akhirnya gue bilang, berhenti dulu deh, gue bilang. Lu kayaknya nggak ada yang aneh nih gitu. Ya udahlah, akhirnya kita minggir dulu, duduk dulu, kayak tenangin dulu. Terus gue bilang, udah gue beli air dulu deh, gue bilang. Kebetulan juga ada tukang kelontong gitu ya. Udah kita nongkrong di situ deh bentar. Akhirnya dia minum dulu. Gue nggak tahu dia baca apa itu di airnya. Dia habis itu tuh airnya dia minum sama dia. Baru kayaknya dia udah mulai tenang, udah mulai mukanya udah nggak sewot gitu, atau muka nggak kayak kesel gitu atau apa gitu, mukanya udah lebih tenang. Akhirnya dia cerita, dia bilang, lu enak-enak aja makan baksonya katanya. Lah gue bilang ya emang enak, kenapa nggak ada yang aneh menurut gue juga ya. Makanya tadi gue bilang mungkin kalau orang nggak punya kelebihan indra keenam dan segala macam mungkin ya biasa aja menurut gue. Apalagi gue waktu dulu tuh jarang banget baca doa kalau makan, jadi mungkin nambah enak gitu kan. Gue dibantuin juga gitu kan, gue nggak tahu lah dulu. Gue bilang ya enak-enak aja, emang kenapa? Terus lu kenapa nggak makan baksonya? Gue tanya balik kan. Gila lu katanya, pantesan aja rame, kata temen gue. Maksud lu gimana? Iya itu bakso aneh kan. Dia masih bingung kali,
nempatin kalimatnya itu bakso aneh gitu kan. Ya ini gimana, orang enak-enak aja, buktinya gue juga makan aja nggak sakit perut juga atau apa gitu kan gue pikir. Iya, maksud gue aneh dalam arti itu baksonya tuh katanya kayak ada sesuatu yang buat bakso itu jadi enak katanya. Maksud lo? Iya, dia tuh kayak apa, miara jin jin anak kecil gitu katanya, pokoknya setan anak kecil gitu buat bikin apa, baksonya laris dan segala macem. Karena pada saat gua ke kamar mandi tadi, gua kaget katanya, di situ banyak banget anak-anak kecil katanya, pada lagi ngejilatin mangkok yang bekas-bekas kita pada makan. Terus ada yang main-main di tempat baksonya juga. Ya gua aja enek kata dia, gua nggak kuat dulu, maka gua tadi langsung buru-buru aja. Terus lu juga tadi lu lihat nggak, lu merinding, lu lihat nggak di ujung apa, ujung tempatnya, di ujung ruangan yang kita tempat makan itu ada kayak apa, gantungan warna hitam gitu. Nah itu salah satunya buat penglaris baksonya dia gitu. Karena kan dulu gue emang nggak ngerti, tapi gue penasaran gitu kan. Coba deh, maksud gini, gue tanya, coba deh disederhanain, maksud gue bahasanya. Iya, kata temen gue, yaitu bakso sebenarnya nggak enak, biasa aja, cuman karena dibantuin sama makhluk-makhluk kayak gitu, itu bakso jadi kelihatan enak, kelihatan menggiurkan, pokoknya bikin nafsu makan lu yang makan di situ tuh nambah gitu, pokoknya rasanya enak lah gitu. Sebenarnya kalau lu bisa ngeliat tadi juga, itu baksonya tuh nggak enak sama sekali gitu kan. Karena dia tuh kayak berenang di tempat baksonya, lari-larian ke kamar mandi sini, terus ngejilatin sisa makanan kita, pokoknya kayak gitu deh. Terus ada di meja makan juga setiap orang itu, kayak dia apa, ngiler-ngilerin ke makanan kita dan segala macamnya kata dia kayak gitu. Makanya gue pas baru datang situ tuh sebenarnya gue udah ngerasain hal yang aneh nih di tempat makanan ini, dia bilang. Cuman karena gue pikir mungkin perasaan gue doang, kata temen gue tuh situ. Cuman ya udahlah, tapi begitu masuk dan datang hidangan baksonya, bener aja ini tempat bukan tempat makanan yang biasa, tapi dia apa, punya penglaris gitu dari dukun-dukun kayak gitulah, dia minta buat supaya dagangannya tuh laris. Akhirnya dia jelasin ke gua tuh tempat-tempat yang sebenarnya makanannya biasa aja tapi rame dan enak. Dia ngasih tahu ciri-cirinya. Kalau lu mau makan di tempat-tempat yang emang enak atau apa, pertama lu pada saat mau masuk ke tempat makanannya, lu baca bismillah dulu, lu baca doa dulu deh. Yang penting niatnya lu pada saat itu lu pengen makan, karena ya pokoknya lu baca doa aja pada saat mau masuk ke tempat itu. Kedua, lu lihat di sekitar tempat itu ada hal-hal yang aneh nggak, ya misalnya kayak ada yang digantungin atau apalah di situ, atau di tempat baksonya tuh ada yang aneh lah atau apa. Nah apalagi pada saat lu bayar, biasa kan lu bayar langsung ke tempat abang-abangnya ya, kalau bukan tempat bakso yang gede banget gitu kan. Biasa kan kita kalau makan tempat bakso yang bukan tergolong mewah, yang bukan di mall-mall atau yang biasa aja di pinggir-pinggir jalan gitu kan, biasa kita bayar deket dengan ama abangnya kan. Pas kita bayar kan biasanya si abang suka buka kayak lacinya dia gitu kan. Nah biasanya di tempat uangnya juga suka ada kayak apa, kain-kain warna hitam atau apa, atau benda-benda apa di dalam lacinya itu. Nah itu juga salah satu katanya yang buat penglaris dagangannya.
Terus yang ketiga itu pada saat lu makan baca doa dan lu biasa aja dan lu cepet kenyangnya, maksudnya dalam arti ya lu nggak ngabisin makanan lu dengan ya biasanya cuman kayak tiba-tiba gue udah kenyang banget nih, bisa kayak gitu. Nah itu biasanya tuh emang biasanya pengaruhnya tuh enggak apa enggak mempan sama lu, karena kan lu udah baca doa lah kayak gitu biasanya lu nggak bakal ngabisin itu makanan dengan alasan wah gue udah kenyang atau apalah yang kayak menurut aduh kok enek ya kok apa ya gitu. Pokoknya ada kriteria itu ya, berarti ya lu masih dilindungi lah kayak gitu untuk nggak berlangganan di tempat itu. Terus biasanya juga nih kalau yang pakai penglaris kayak gitu ya, ini mungkin yang orang-orang lain juga pada tahu lah, pada saat makanannya dibawa ke rumah itu rasanya nggak enak, nggak seenak makan di tempat kayak gitu. Ya udahlah, teman gue ngejelasin secara garis besarnya kayak gimana. Terus akhirnya besoknya tuh kita kayak, gue sih lebih kayak sambil pulang tuh sampai kayak penasaran gini, Tut coba tempat mana aja yang pakai kayak gituan gitu kan. saking isengnya gitu kan, maksudnya wah ada tuh banyak juga di mall-mall di bawah juga tuh yang pakai kayak gituan kata dia, cuman dia emang beda-beda katanya. Ada yang hebat mintanya, cuman kalau yang hebat kayak gitu gua biasanya tuh lebih baik menghindari. Maksudnya gak harus gua pesen dulu, gua dari jauh udah tahu nih auranya udah kayak gimana di tempat itu, gua kayaknya lebih memilih untuk yaudah gue cabut aja, gue cari tempat makan yang lain aja, dibanding gue harus maksain ada di situ dan gue harus bertahan di situ juga. Gue mendingan cabut aja sih. Kenapa? Ke guanya juga katanya lemes juga gitu, pokoknya energi positif gue juga kekuras juga, keambil sama dia gitu. Jadi begitu gengs. Jadi buat kalian yang hobi makan, ya emang nggak semua tempat kayak gitu sih, cuman ya tadi di share sama gua sama temen gue juga tadi tuh yang bilang ciri-cirinya seperti apa. Ya iseng-iseng aja kalau kalian mau makan tempat apa yang ramai, kalian iseng-iseng aja sekitarnya. Itu jangan lupa baca doa sih, jangan lupa itu dalam segi kegiatan apapun kita harus baca doa, karena itu emang benar-benar pengaruhnya besar banget buat kita, buat penjagaan kita juga. Oke, dari gua segitu dulu susah tidur kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, komen, dislike juga boleh, jangan cuma nonton doang. Oke, thank you.